Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Muslimah. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dan pengertian filsafat idealisme dan realisme, serta tokoh-tokohnya dan konsepnya dalam pendidikan. Yang pertama adalah idealisme. Pengertian idealisme, arti dari kata idealisme sendiri adalah suatu standar kesempurnaan, keunggulan, keindahan, dan kebaikan. Dapat juga diartikan sebagai objek tujuan sempurna dan hasrat untuk mencapai suatu keinginan. Dalam filsafat idealisme, doktrin yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya bias dipahami dengan ketergantungan pada jiwa dan spiritif. Istilah ini diambil dari kata-kata idea, yang berarti jiwa. Secara mudah, idealisme dapat diartikan sebagai cita-cita yang ingin dicapai oleh seseorang atau kelompok orang. Selanjutnya, sejarah aliran filsafat idealisme. Secara histori, idealisme diformulasikan dengan jelas pada abad keempat sebelum Masehi oleh Plato. Semasa Plato, hidup kota Athena adalah kota yang berada dalam kondisi transisi. Peperangan bangsa Persia telah mendorong Athena memasuki era baru. Ajarannya memfokuskan pada individualisme karena mereka berupaya menyiapkan warga untuk menghadapi peluang baru terbentuknya masyarakat niaga. Pendekatannya terletak pada individualisme. Hal itu disebabkan karena adanya pergeseran dari budaya komunal masa lalu menuju relativisme dalam bidang kepercayaan dan nilai. Proses pengetahuan terjadi dalam pikiran manusia memperoleh pengetahuan melalui berpikir. Di samping itu, manusia dapat pula memperoleh pengetahuan melalui intuisi. Bahkan beberapa filsuf idealisme percaya bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara mengingat kembali. Semua pengetahuan adalah suatu yang diingat kembali. Para filsuf idealisme sepakat bahwa nilai-nilai bersifat abadi. Menurut penganut idealisme, nilai-nilai abadi berada pada Tuhan. Baik dan jahat, indah dan jelek diketahui tingkatnya dengan ide baik dan ide indah konsisten dengan baik dan indah yang absolut dalam Tuhan. Baik aliran idealisme, peserta didik merupakan seorang pribadi tersendiri sebagai makhluk pribadi. Mereka yang menganut paham idealisme senantiasa memperlihatkan bahwa apa yang mereka lakukan merupakan ekspresi dari keyakinannya sebagai pusat utama pengalaman pribadinya sebagai makhluk spiritual. Selanjutnya, konsep pendidikan menurut aliran idealisme, baik itu tentang guru, siswa, metode, kurikulum, dan lain-lain. Konsep filsafat menurut aliran idealisme. Yang pertama, metafisika. Secara absolut, kenyataan yang sebenarnya adalah spiritual dan rohanian. Sedangkan secara kritis, yaitu adanya kenyataan yang bersifat fisik dan rohanian. Tetapi kenyataan rohanian yang lebih dapat berperan. Yang kedua, humanologi. Jiwa dikaruniai kemampuan berpikir yang menyebabkan adanya kemampuan memilih. Ketiga, epistemologi. Pengetahuan yang benar diperoleh melalui intuisi dan pengingat kembali melalui berpikir. Kebenarannya hanya mungkin dapat dicapai oleh beberapa orang yang memiliki akal pikiran yang cemerlang. Sebagian besar manusia hanya sampai pada tingkat berpendapat. Keempat, aksiologi. Kehidupan manusia diatur oleh kewajiban moral yang diturunkan dari pendapat tentang kenyataan atau metafisika. Selanjutnya, keterlibatan terhadap pendidikan. 1. Tujuan pendidikan.
pribadi siswa. Pendidikan bertujuan untuk membantu pengembangan karakter serta mengembangkan bakat manusia dan kebajikan sosial. Yang kedua, kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan idealisme bersisihkan pendidikan liberal dan pendidikan vokasional. Kedua, pendidikan liberal dimaksudkan untuk pengembangan kemampuan rasional dan moral, dan pendidikan vokasional untuk mengembangkan suatu pekerjaan. Ketiga, kurikulumnya diorganisasi menurut mata pelajar dan berpusat pada materi pembelajaran. Keempat, karena masyarakat dan yang absolut mempunyai peranan menentukan bagaimana seharusnya individu hidup, maka isi kurikulum tersebut harus merupakan nilai-nilai kebudayaan yang esensial dalam segala zaman. Yang ketiga, metode pendidikan. Metode mengajar hendaknya mendorong siswa memperluas cakrawala, mendorong berpikir relatif, mendorong pilihan moral pribadi, memberikan keterampilan berpikir logis, memberikan kesempatan menggunakan pengetahuan untuk masalah-masalah moral dan sosial, meningkatkan minat terhadap isi mata pembelajaran, dan mendorong siswa untuk menerima nilai-nilai peradaban manusia. Para filsuf idealisme lebih menyukai metode dialektik, tetapi beberapa metode yang efektif yang mendorong belajar dapat diterima. Metode pendidikan idealisme cenderung mengabaikan dasar-dasar fisiologi dalam belajar. Selanjutnya, peranan guru dan siswa. Menurut filsuf idealisme, guru harus unggul agar menjadi teladan bagi para siswanya. Keunggulan harus ada pada guru baik secara moral maupun intelektual. Guru juga harus melatih berpikir kreatif dalam mengembangkan kesempatan bagi berpikir siswa untuk menemukan, menganalisis, memadukan, mensintesa, dan menciptakan aplikasi-aplikasi pengetahuan untuk hidup dan berbuat. Karena itu, guru hendaknya bekerja sama dengan alam dalam proses mengembangkan manusia, bertanggung jawab, menciptakan lingkungan pendidikan bagi para siswa. Adapun siswa berperan sebagai bebas mengembangkan kepribadian dan bakat-bakatnya. Selanjutnya, pendidikan realisme. Sejarah dan tokoh-tokoh aliran filsafat realisme. Aliran realisme adalah aliran filsafat yang memandang realitas sebagai dualitas. Aliran realisme memandang dunia ini mempunyai hakikat realitas yang terdiri dari dunia fisik dan dunia rohani. Berbeda dengan filsafat aliran idealisme yang bersifat monistis yang memandang hakikat dunia pada dunia spiritual semata. Dan hakikat juga berbeda dari aliran materialisme yang memandang hakikat kenyataan adalah kenyataan yang bersifat fisik semata. Asal mula konsep realisme. Filsafat realisme dicetuskan oleh filsuf Yunani kuno Aristoteles, murid dari Plato. Plato memiliki pandangan bahwa diri manusia atau pikiran adalah sumber pengalaman dan gagasan utama. Adapun pengetahuan yang diperoleh lewat indera bentuknya tidak pasti dan tidak lengkap, karena dunia adalah hasil interpretasi akal. Artinya mengedepankan hasil persepsi akal. Sementara itu, Aristoteles mengembangkan bentuk realisme natural. Ia mengedepankan hasil pengamatan terhadap objek untuk mendefinisikan sesuatu. Selanjutnya,
Aristoteles mengembangkan konsep metafisika. Materi, bentuk, ada. Materi mengacu pada dari apa makhluk dibuat. Eksistensi materi memang tidak menentukan, namun sangat menentukan. Sedangkan bentuk, yaitu sebab formal kenapa sesuatu dibuat. Bentuk adalah asas akualitas, yaitu desain yang membentuk dan memberi struktur pada suatu benda. Bagi Aristoteles, metafisika adalah penyatuan bentuk dan materi yang merupakan substansi kontrak individu atau benda. Selanjutnya, nama-nama tokoh pemikiran filsafat aliran realisme. 1. Aristoteles. Aristoteles adalah filsuf Yunani yang menjadi murid dari Plato dan guru dari seorang Alexander Agung. Ini menjadi orang yang pertama kali berpendapat terkait pemikiran realisme. Menurut Aristoteles, realitas berada dalam benda konkret atau dalam proses-proses perkembangannya. Dunia yang nyata adalah dunia yang kita serap. Maka bentuk, ide atau prinsip keteraturan dan material tidak dapat dipisahkan. Kedua, Francis Bacon. Francis Bacon adalah filsuf, negarawan dan penulis asal Inggris yang lahir pada 22 Januari 1561 dan meninggal pada 19 April 1626. Bacon memberi pendapatnya terkait pemikiran realisme dengan berkata, sesuai dari dasar psikologis realisme bahwa kebenaran ada pada yang bisa diukur dan diuji. Maka semua kebenaran harus diketahui secara pasti dan disimpulkan dibandingkan dipakai sebagai satu-satunya dasar atas suatu kesimpulan atau pengetahuan. Ketiga, John Amos Comenius. John Amos sendiri memiliki pemikiran realisme yang berarah pada pendidikan dan juga digolongkan filsuf realisme yang mengagumi paham realisme religius dengan pendapatan tentang manusia, yaitu manusia harus berusaha untuk mencapai dua tujuan, antara keselamatan dan kebahagiaan dan juga keadaan kehidupan yang sejahtera. 4. John Locke. Locke berpendapat terkait realisme sebagai berikut, bahwa tidak ada kebenaran yang bersifat metafisik dan universal. Locke lebih keyakinan sesuatu itu dikatakan benar jika disadarkan pada pengalaman-pengalaman indrawi yang bersifat induksi. Realisme dan pendidikan. Dalam filsafat realisme terdapat teori psikologi behavioristik, teori tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Selanjutnya, teori korespondensi. Teori korespondensi tentang kebenaran yang menyatakan bahwa kebenaran itu adalah persesuaian terhadap fakta dengan situasi yang nyata. Kebenaran merupakan persesuaian antara pernyataan mengenai fakta dengan faktanya sendiri, atau antara pikiran dengan realitas situasi lingkungan. Implikasi realisme bagi pendidikan. Siswa adalah sosok yang mengalami inferiorisasi secara berlebih, sebab ia dipandang sama sekali tidak mengetahui apapun kecuali apa-apa yang telah pendidikan berikan. Dalam hubungannya dengan pengajaran, peranan siswa adalah penguasaan pengetahuan.
yang dapat berubah-ubah. Dalam hubungannya dengan disiplin, tata cara yang baik sangat penting dalam belajar, serta didik perlu mempunyai disiplin mental dan moral untuk setiap tingkat kebaikan. Siswa berperan untuk menguasai pengetahuan yang disandalkan. Siswa harus taat pada aturan yang disiplin, sebab aturan yang baik sangat diperlukan untuk belajar. Siswa memperoleh disiplin melalui ganjaran dan prestasi. Guru. Peranan guru yang realis adalah menguasai pengetahuan keterampilan teknik-teknik pendidikan dengan kewenangan untuk mencapai hasil pendidikan yang dibebankan padanya. Guru adalah pengelola KBM dalam kelas. Classroom is teacher center. Guru penentu materi pembelajaran. Guru harus menggunakan minat siswa yang berhubungan dengan mata pelajaran dan membuat mata pelajaran sebagai sesuatu yang konkret untuk dialami siswa. Kurikulum komprehensif yang berisi semua pengetahuan yang berguna bagi penyesuaian diri dalam hidup dan tanggung jawab sosial. Kurikulum pula berisi unsur-unsur pendidikan liberal atau pendidikan umum untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan pendidikan praktis untuk kepentingan bekerja. Kurikulum direncanakan dan diorganisasikan oleh guru atau orang dewasa. Metode pendidikan. Semua kegiatan belajar berdasarkan pengalaman baik langsung maupun tidak langsung. Metode mengajar hendaknya bersifat logis, terhadap atau berurutan. Pembiasaan merupakan sebuah metode pokok yang dipergunakan baik oleh kalangan penganut realisme maupun behaviorisme. Pembiasaan merupakan metode utama bagi filsuf penganut behaviorisme. Metode mengajar yang disarankan bersifat otoriter. Guru mewajibkan siswa untuk menghafal, menjelaskan, dan membandingkan fakta-fakta, menginterpretasi hubungan-hubungan, dan mengambil kesimpulan makna-makna baru. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang jelas ataupun salah saat saya berbicara, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.